juga ada kemungkinan bakalan diging juga sih dengan adanya Expanding Reverse yang akan dimainkan di game kali ini. Oke, kita akan lihat dulu di draftnya. Masih ya, Grok ini nggak akan pernah boleh lepas buat Frenzy. Begitu juga dengan Hellcard yang bakal akan selalu di-ban juga dari masing-masing tim. Vici, Fanny, kemudian Baxia. Satu lagi tadi si Gatot ya, atau Esmeralda yang mau ditutup. Esmeralda tadi yang terakhir ditutup dan Sunchip yang ditutup. Gak ada rotasi luas yang boleh dimainkan dari Navi ataupun dari Kagendra. So first pick-nya Yisun-Shin open, Chushin-nya masih open juga untuk Kagendra tapi pakai belakangan juga nggak masalah. Untuk yang head to head biasanya keluar itu ada Lancelot tapi sudah digunakan di game sebelumnya. Mungkin next option-nya masih ada Joy kalaupun emang mau bisa ke head to head-nya atau pakai emang hero nyamannya dari Daniel itu sendiri. Masih ada Fredrin juga, dari Nanjet masih ada Fredrin juga untuk jungle-nya. Oke, kalau emang mau main ke utility jungler. Ya. Cuman bisa kuatin setupnya dulu sih. Aku cukup amazed dengan bagaimana Kagendra punya setup untuk EXP dan juga roamernya yang ini pasukan berani mati gitu loh, kayak gaknya yang penting mereka bisa ngebuat dari damage dealernya tuh bisa punya space. Iya. Pasukan setting tulus, orang win gitu. Terus diterobos aja lah. Dan dari Kagendra jawabannya ternyata, menariknya first-nya langsung ke Moskov dulu ya di sini. Dari si Kagendra. Hero ungu ya. Season berapa ya kita ada hero-hero ungu? Season 9 ya? Season 8. 9 ya, yang ungu kan kayak. Pobius keluar, Valentina keluar, Moskov keluar, Yip keluar, Glue keluar. Hero-hero ungu semua. Cuman aku suka dengan dua pick awal dari Kagendra, mereka kayaknya pengen main rapih. Mereka mau cari winning condition dengan split push. Iya, itu dia. Dengan split push iya, dengan main rapi iya, karena terlalu banget loh ini lapu-lapu sama Yip, tambah lagi sama Moskov juga gitu loh. So, kita akan lihat untuk fase ban yang keduanya. Dari global kita udah ngeliat banyak banget yang hilang berarti ya. Keterangan juga udah hilang untuk teman-teman dari Kagendra dan juga Navi Junior game 1 tadi. Ya, sama-sama udah pakai Gatot di sini. Kalau kita lihat di sini udah ngambil mid lane ya. Gold lane buat Navi mungkin bisa ditutup sih. Karena kan Kagendra udah punya tuh. Cloud mungkin. Oh, tapi Esmeralda dulu ya. Feb ya, Yap. yang ditargetkan terlebih dahulu. Tapi banning phase yang kedua dari Navi Junior nih, ini last chance mereka banget, Ji. Last chance mereka untuk ban sebenarnya masih banyak banget opsinya. Tapi entah kenapa aku mikir bahwa Uranus di Navi kayaknya juga oke sih ini kalau pengen dipakai untuk XP lane. Megangin ke Moskov sama ke mana namanya? Yep, oke lah menurutku. Kalau sampai diambil, tapi ban-nya ternyata ke Chushin ya? Chushin ya. Kalau kita lihat di sini Tapi udah ada Yip, gak mungkin Chushin, Joy maksudnya. hero-nya Kak Nanti. Oh iya, Joy. Iya, tadi udah disampaikan sama Choji juga ya opsi-opsi assassin nggak, Joy? Udah mulai terbatas ya. Nah, kalau kita lihat Unrated Situational Assassin ini kayak Link, Nolan. Link pernah dipakai kok sama Nanjit dan menang satu game. Nolan. Kalaupun emang pengen dikeluarkan ya. Cuman menurutku dengan Link dan juga Moskov bingung space farmnya. Problemnya mungkin di situ aja. Pembagiannya agak sulit. Kalau udah kayak gitu. Biasanya kalau misalkan emang benar ada Link dan juga Moskov, XP dan juga mid lane-nya bakal carry early game-nya. Nah, ini bisa ada indikasi-indikasi durable hero mungkin yang bakal dibawakan karena Uranus tadi salah satu hero yang sempat di-mention juga sama Choji udah mulai di consider untuk tutup dulu aja. Karena memang belum ada frontliner tambahan juga nih dari tim Navi Junior. Sedangkan kalau melihat adanya Joy kayak gini, satu terakhir apa ya? Assassin lagi kah? Atau kalau emang mau ke fighter-fighter jungle? Fighter jungle mungkin nggak jauh dari Julian Suyo nggak sih? Iya tuh explore. Ya, explore oke lah. Cuman untuk di game untuk keadaan kayak gini ya. Kalaupun mau explore taruh paling terakhir menurut. Iya, biar Iya. Biar pasti juga yang gini nih untuk Navi mau ambil apa aja. Tapi karena terlalu banyak opsi untuk utility jungler juga ya, makanya udah tutupin aja komboannya. Matilda. Udah ya nutup juga kalau nantinya akan ada Fredrin mungkin dibawain sama Nanjet. Dan dari Kagendra mereka bisa simpan di akhir kalau mau junglernya ngeliat dua hero awal, jadi kayak ngambil ke roamernya dulu juga yang belum ada. Di sini sih tadi Hylo sudah dipakai juga ya. Hylo sudah dipakai, Gatot sudah dipakai. Kayak Fredrin yang diambil kan. Ya karena emang opsinya udah mau apa lagi ya. Nggak ada. Cuman sejauh ini belum ada yang bisa nge-reach banget ke Farsanya selain lapu-lapu loh. Ini yang bakal bahaya juga karena lapu-lapu juga menurutku bakalan punya peran penting untuk jadi defender bagian depan barengan sama Fredrin nih. Karena kita masih belum tahu juga nih untuk roamernya mau dibawa ke utility atau ke badan. Kalau utility sebenarnya masih ada badan. Masih oke, tapi Yuzong. Nah ini backline tidak akan aman ya, terutama Daniel nih. Karena ada Gatot, ada Yuzong, bisa tabrak. Dan pick terakhir dari Nathan ya. Wow ini damage banget. Waduh ini Kagendra butuh
butuh yang bisa nangkep sih. Romer apa yang akan dibawa ya? Cuma Khalid? dengan posisi kayak gini ya, jujur Navi lumayan scaling sih menurutku. Karena mereka banyak banget DPS-nya loh. Iya, Ada Nathan, ada Yi Sun-shin. Oke, mereka punya early power Yuzong yang bakalan bagus banget. Tapi kita tahu sendiri Yuzong kebalikannya pas di late game. Biasanya kalau misalkan udah late game, kena poke sekali dua kali dari Moskov tuh udah lumayan kerasa. Di saat dia menggunakan Black Dragon Form. So, Kali ya? Kagendra butuh romer yang rotasi banget. Oh, rotasi banget. Untuk bisa menangin early-nya banget menurutku. Karena kalau sampai kelewat kayak game pertama tadi, wah ini bakalan kuat banget. Dan itu dia jawabannya, Khalid. Yang bisa Invade-nya. tabrak belakang, punya damage. Invade juga bisa. Betul. Jawabannya Jadi Khalid. jawaban terakhir di sini ya buat teman-teman dari tim Kagendra. Dan ya apakah ini bakal menjadi jawaban untuk teman-teman dari Navi Junior untuk bisa membalikan keadaan karena sudah mulai terdengar lantunan semakin semangat dari Navi Nation untuk Navi Junior, atau ternyata one step closer untuk Kagendra nih dengan komposisi hero yang jujur ini kayak kompleks banget dari keduanya ya. Sama-sama punya jawaban buat backliner yang mereka punya. Di sini ada Parsha, EOE-nya juga terjawab dari keduanya. Beda momen untuk kuatnya aja. Kalau dari teman-teman Kagendra, mereka kelihatan early-nya pengen bener-bener ngeharas banget. Beda sama Navi Junior yang dimana mereka lumayan stabil, balance. Dari early di mereka punya Gatot Kaca dan juga Yuzong. Mid game power dan juga teritorial yang bagus banget. Damage masih ada Parsha juga. Late game power kita tahu sendiri Yuzong juga Nathan seperti apa. Bahkan tadi kita juga melihat Nathan di game 1 semenggila apa kalau udah jadi. Oke, tapi ini adalah match point untuk Kagendra. Satu game kemenangan yang mereka butuhkan untuk menuju ke grand final. Tapi sebelum itu MDL Arena, mana suaranya? Woo! Semangat. Ya, langsung saja kita terbang ke Land of Down. Ini dia pertemuan di game yang ketiga. Kembali adanya Marksman Assassin di sini berhadapan dengan sosok fighter, dan kalau udah ada Khalid gini pasti harus aware sama rotasi-rotasi yang dibawakan karena ya, Yves-nya ini juga lumayan jadi poke hero yang gak ganggu. Ini Frenzy modal say hi doang ya. Datang ke Purple Buff, level 2. Level 2, tapi Iya. Khalid ini agak sedikit membingungkan. Dia bawa pasir, Iya. tapi di river dia kuat banget. Megang rivernya tuh gila loh Khalid. Bakalan cepet banget untuk bisa nge-follow up, apalagi dengan posisinya ini expanding river lagi ya. Otomatis rotasi mereka bakalan cepet banget sih untuk di game kali ini bagi teman-teman dari Kagendra. That's why ini yang memang perlu di-consider juga oleh teman-teman dari Navi Junior. Untuk 2-4 menit awal mungkin god lane-nya ini bakalan aman, Master Assassin juga. Kemudian dari area bottom lane ya, ini dua Festival of Blood yang bakal beradu mekanik. Dengan emblem yang dibawakan sebenarnya Master Assassin di tangan dari Exor, seenggaknya untuk memperamankan lagi lah early phase-nya, ditambah lagi dengan Yuzong yang membawakan Quantum Charge. Di sini gunanya dia nggak cuma sebagai salah satu defender aja, tapi juga menjadi crowd control maker juga dengan Petrify yang juga sudah dibawakan. Kalau misalkan lagi kontes-kontes besar kayak Turtle dan juga Lord, menurutku Feb bakalan lumayan bersinar sih. Bedanya sama Gizao adalah Gizao lebih ke arah untuk backline backstabber. Kalau Feb lebih ke arah front to back juga bisa, mau backline juga bisa. Tinggal dipilih aja timnya mau seperti apa. Nah itu dia tadi, ini bisa dibilang juga beberapa hero nyaman yang udah diambil ya. 4 win untuk lapunya Gizao juga, kita bakal menanti nih di 1v1 situation yang tadi udah di notice juga sama Feb. Apalagi nih turtle pertama biasanya bakal intens banget di area XP lane, kayak kita udah lihat. Dari Gizao-nya udah ready, WWE, Black Dragon Form. Iya, Black Dragon Form yang sudah terlihat kali ini mencoba untuk langsung memegang keberadaan seorang Nanjet, dan harusnya kali ini gagal untuk bisa melakukan steal, dan Han Hasviana yang berhasil untuk bisa mendapatkan turtle-nya. Avatar Guardia dan Nanjet yang menghilang first blood dikantong oleh Feb. Dengan reviderasi dari belakang, Feb yang menjadi pertukaran nyawa, tapi Frenzy pun masih bisa kabur untuk mundur. Dan keuntungan untuk Navi Junior, semenjak kalau kita lihat di minimap tadi di top lane, ini ada pressure yang diberikan Zeon terhadap Exor untuk gak bisa maksimalin lagi landingnya. Ya masih bisa menangin lah ya dari Zionnya. Ngebuat Exor tadi pulang, dan what Black Dragon Form ini yang kalau kita lihat kalau udah ada Yuzong ya, pressure-nya tuh bakal nyata banget, dan ini bakal nguntungin buat jungler-jungler yang kalau kita lihat tadi Hantos Viana jadi flawless banget ke turtle-nya. Sebenarnya kalau mau ngomongin pressure ya, pressure kita juga kenceng kok dengan hadirnya Frenzy untuk di game kali ini. Bedanya adalah decision dari Kagendra, tadi Frenzy-nya lebih ke arah untuk nge-backup dulu. Kalau dari Fab kan memang untuk nge-initiate tadi kan. Makanya dicoba untuk ngincer daerah backline, coba untuk dorong Yves-nya ke belakang dan berhasil. Dan kali ini bakal coba ditabrak lagi dengan Turtle Ship. Fab menjadi satu sokongan juga untuk membuat bagaimana pressure terhadap Frenzy-nya terlihat. Tapi dengan ada manipulation, mencoba untuk mengusir Kazeman dan juga Jize. Belum ada poin kill yang bisa dibalaskan pula oleh Kagendra sejauh ini. Ya masih jual beli serangan, masih coba buat poking-poking aja buat ngasih teori ancaman mundur ke arah belakang. Karena memang di sini dari segi goldnya juga pas ke Turtle belum terlalu intens dan jauh ya. Perbedaannya masih tipis banget juga sih. Dan kalau kita lihat
pressure dari Frenzy-nya juga ternyata belum terlalu se-ekstrim itu juga nih Ji. Belum. Karena balik lagi, untuk damage di awal juga Daniel nggak bisa ngebawa terlalu banyak dari segi damage-nya. Mereka lumayan bakalan mengandalkan Gizao sebagai damage dealer di era early game. Apalagi Moskov kita tahu sendiri lah, biasanya Moskov itu nggak bakalan hadir sampai 7-8 menit game pertama dulu gitu loh. Kalau sudah di atas itu baru mungkin mereka akan mulai bawa team fight dengan menghadirkan Moskov juga. Jadi based on Kagendra, mereka harus banget mengandalkan team fight-nya, bukan untuk nge-kill lawan, tapi untuk objektif netralnya, menurutku. Objektif netral yang baru muncul juga. Nah ini objektif netral yang akan kita lihat di mana turtle-nya bakal dipegang perlahan oleh Nanjet. Kazeman sudah mulai mencari informasi, tapi lagi-lagi bagaimana Yuzong di area kontes kayak gini tuh kuat banget. Apalagi megangin ke arah Fredrin dan udah mulai kelihatan Black Dragon Form mengudara. Lagi-lagi targetnya menuju ke seorang Nanjet, Avatar of Guardian, tapi Harsas Piana lagi-lagi dengan satu more retribution on point membuat turtle jatuh ke tangan dari Navi Junior. Dan lihat, sebuah Spear of Destruction yang membuat akhirnya ada sosok Exor juga join the fight yang membuat dari Kazeman berhasil untuk dihilangkan besting yang bisa dilakukan Kagendra dalam mendapatkan 1 poin kill balasan. Yep, daripada tidak sama sekali yang membuat akhirnya dari teman-teman kedua belah tim ngereset mundur lagi. Dan selalu ketika ada indikasi Black Dragon Form mau keluar, itu yang ngebuat Danielnya nggak bisa nge-backup. Aduh, Jize kali ini sudah mulai mencoba untuk melakukan sedikit sneaky peeky. Tapi Exor punya sense awareness yang begitu tinggi juga sehingga dia tidak masuk ke dalam area rerumputan tersebut. Tapi Zeon sudah mulai membuka kembali dari entropinya membuat akhirnya Exor mundur dan mendapatkan satu buah outer top turret. Ya itu berani sih, cuman memang kayaknya tujuannya visinya jelas ya. At least tadi Zeonnya dapetin turret sih. Ya, dengan target 1 itu udah jadi modal banget sih bagi Navi Junior untuk memperamankan lagi damage mereka gitu loh untuk depannya. Apalagi dengan ada Fasha tapi Daniel. Yep, tertetes dengan Feeder Ice Strike tapi masih cukup tenang. Daniel juga nggak terlalu terburu-buru untuk mengeluarkan satu buah flickernya karena dia cukup pede ya untuk bisa mengkalkulasikan apa yang bisa dikasih sama Jize. Betul, masih bisa nge-control ya dari segi reaksinya juga karena memang nggak bakal belum mungkin untuk di all in buat Navi Junior. Dan so far temponya udah mulai turun lagi dan hype-nya tuh masih bakal di area objektif netral. Dan kalau kita lihat dari arah itemnya sama-sama udah punya glowing nih dari kedua mid lane. Tapi pressure Israel sih, beda 3.300 soal itu untuk Wah, tapi Nanjet kali bakal coba untuk dipegangin lagi. Tapi Raging Sensor sudah mulai terlihat. Nanjet mendapatkan nyawa dari Fab juga. Fabnya menghilang. Membuat dari Kagendra nantinya cukup tenang juga untuk bisa melakukan kontes objektif. Tapi bottom lane ternyata sudah mulai didorong kembali. Dan hati-hati dengan Nathan. Bom waktu kembali harus dihadapi dengan siapapun yang ketemu Nathan. Ya, Zeonnya ini diam-diam menghanyutkan soalnya ya. Team fight dia bisa curi-curi farming. Beda sama tadi Exornya yang dipaksa coba buat ikut bantu-bantuin tipis-tipis dari fightnya Jik. Dan jelas ini kalau untuk masalah space farm, Exor juga bakal agak kerepotan sih. Apalagi Nathan dengan range yang benar jauh banget kan. Ngelawan Moskov, Wah, bakalan sulit banget kalau misalkan tiba-tiba mereka ketemu satu. Black Dragon Form kembali terlihat kali ini. Nanjet yang bakal coba untuk dipegang kembali. Dengan satu buah retribution Nanjet! Berhasil melakukan steal dengan menggagalkan perfect untuk Navi Junior. Tapi Fab-nya kali ini bakal coba ditangkap. Kazeman membuka Avatar of Guardian untuk bisa ke backup. Tapi Frenzy, HP sudah mulai low. Dan Nanjet dengan Piana yang hilang. Walaupun Zeon dibalaskan keadaannya 1-2 double kill. Dia mengalahkan Nanjet dan juga Zeon membalaskan keadaan dengan free hit yang dia miliki. wow, dua ditukar dengan hanya dua team fight yang quite chaotic tapi masih berlangsung kan? Yap, dengan ada Spear of Destruction yang terbuka, tapi Exor harusnya masih belum memiliki damage yang optimal juga untuk bisa menumbangkan Fab dan diusir mundur sudah dengan satu buah Feeder Ice Strike. Dan lihat Nanjet, dia pakai utility jungler. Masih kayak rasa assassin ya, tabrak-tabrak. Masih coba untuk Agresif nabrak, banget. maju ke depan gitu loh. Cuman oke, balik lagi untuk tim fighter mungkin Kagendra sudah mulai bisa mengimbangi. Tapi dari segi objektif netralnya, dari turret untuk top lane dan juga di bottom lane ini udah pecah semuanya. Dan all thanks to adanya Zeon dengan 2 poin kill juga. So, untuk sekarang mereka emang lumayan kepikiran bagaimana caranya untuk melawan defender bagian depan. Dengan adanya Fab dan juga Hassas Viana punya kiting power yang panjang banget. Tapi mereka juga udah mulai harus mengkalkulasikan gimana caranya nyentuh ke Zeon. Karena Zeon tadi out of nowhere tiba-tiba bisa free hit loh ke arah Daniel. Dan juga ke arah dari Frenzy pas momennya. Gatot kaca dari Kazeman lagi coba dihajar. Ya lumayan terbagi juga sih tadi di beberapa momennya ya. Dimana yang ngebuat akhirnya nggak akan notice sih dari Zeonnya. Dan reset dulu karena memang posisinya masih benar-benar aktif banget. Di sana sudah mulai trackless. Mau coba ikut kah? Udah mulai ditabrak ya karena dengan Mountain Shocker, Ya. Drone Ship juga yang udah ditabrakin menuju ke arah Gizao. Bukan target yang optimal harusnya ya, dia bisa bahkan punya potensi untuk ngebalikin keadaan. Betul. Tapi again ya, dua-duanya punya winning condition di mana Navi Junior mereka harus membuat Zeon dan Jize-nya ini free hit. Sementara Kagendra bisa main speed. Itu dia karena memang dari tadi setiap kali ada Black Dragon Form apalagi dia ada Oracle makin berani lagi kan masalahnya nih Fab buat nge-create inisiasinya. Dan ini lumayan ngebatasin akhirnya pergerakan dari Danielnya buat backup nih Ji. Ya, apalagi dengan item 3 sudah diamankan oleh Zeon juga ya. Ini udah benar-benar hampir full build banget di bawah team fight. Damage-nya juga bakalan terasa, defender di bagian depan juga udah modal dominance ice untuk bisa nutupin regeneration power dari Gizao, dari Nanjet juga. Jadi untuk kontes
kayaknya masih tetap susah untuk Kagentra. Tapi kalau mereka menang, ini bakal rewarding banget. Iya, ini tinggal ngandelin gimana Frenzy-nya juga bisa megangin ke arah Hansa Sviana, tapi Montek Chokar udah dibuka. Black Dragon Form mengincar ke belakang. Sudah mulai terlihat gimana kali ini Spear of Distortion-nya connect. Frenzy menelan damage yang begitu banyak. Heal Spray dikantongi pula, tapi Diesel menjadi target dari Exor. Dan lihat bagaimana Nanjet, again and again. Retribution on point membuat nafas dari Kagendra semakin panjang, tapi Nanjet bakal dikejar. Dan shutdown dikantongi oleh Feb. Wow, pertukaran yang tidak begitu adil untuk Navi Junior. Bagaimana mereka mau coba untuk kunci dari Hans Asviananya, begitupun juga mengarah ke area dari sisi Nanjet, tapi ternyata lewat. Nanjetnya tadi masih free space banget, keluar ya nggak kereset. Karena balik lagi, tadi udah mulai ada purpose yang berbeda dari teman-teman Navi Junior. Zeonnya tuh udah main kayak fighter tadi, JP. Bener-bener maju banget, coba untuk pressure juga bagian belakang dari Kagendra. Dilepaskan lah Lordnya, tapi Solo ada backzone. kill! Hansa Sviana berhasil untuk menciduk keberadaan dari Exor. What happened? Itu out of nowhere banget ya. Niat hati mau bersih-bersih doang mungkin. Ternyata ada tamu yang nggak keundang masuk ke sana yang ngebuat akhirnya Exor tumbang di kali pertama. Dan kalau ngomong-ngomong soal Exor juga dia udah mulai bisa ngasih kontribusi dari damage-nya juga tadi yang lumayan berimpact nih dengan adanya Lord yang bisa di-steal. Cuman ternyata pressure-nya di sini masih bisa berbalik. Navi Junior masih pegangin, bahkan dia berani loh ini di area mid lane. Ya ini kuat banget, pastinya masih ada Zeon GZ buat clear juga kuat. Dan apalagi Frenzy tidak menahan damage yang cukup banyak, tapi Nanjet hilang. Hansa Sviana terless yang masuk ke area defensif dari Nanjet. Damage-nya cukup dan akhirnya ngebuat dari Kagendra kali ini masih belum menemukan cara untuk bisa mempanis keberadaan pemain-pemain dari Navi Junior. Ya pede banget dengan damage yang besar yang mereka bawa dari Zeon yang memang belum terpick off ya. Ngebuat dari Kagendra di sini justru yang udah mulai dikandangin, dipaksa masuk di area dalam tarot mereka. Tanpa Lord mereka bisa nge-trigger. Ini kayak jadi keuntungan yang mahal banget loh. Yap, Conceal, Black Dragon Form bakal coba untuk langsung menabrak area belakang dari Kagendra. Base turret bangun mungkin yang akan menjadi targetnya lagi. Spiral Distraction terlihat, tapi semua terkunci dengan ada satu buah Revelation. Unstoppable dikatakan oleh Zeon, tapi belakangnya betul-betul diacak-acak dan semua terkena dengan Dragon Tail. Tapi masalahnya Fab dan Kasemen yang menghilang. Triple kill dikantongi oleh Zeon. Wow, Exor one last hit moment dan damage output yang keluar dari Zeon di jarak jauhnya tadi ngebuat akhirnya triple kill menjadi penutup. Dia ada bawah. Kelihatan bahwa sebenarnya dari segi team fight, Kagendra tuh masih bisa sebenarnya untuk ngejaga dan juga masih ngelawan teman-teman dari Navi Junior. Tapi nggak bisa dipungkiri kekuatan dari Navi Junior yang 7.000 gold lead. Ini kelihatan banget perbedaannya. Wow. Wah, lihat ini udah melucuti Wah. turret demi turret dan Gizao tidak bisa menahan sama sekali dan udah terlalu snowball untuk Navi Junior sekarang. Asli, dia tuh decision makingnya sekarang berani banget sih dari Zeon ya. PD sama item yang emang udah full juga kebetulan di sini ya. Setelah adanya Talker, dia udah punya Holy, Divine, Penetnya juga dapat. That's why dia kayak benar-benar nggak takut banget buat disamperin sama siapapun di sini dari Zeonnya. Dan ini juga jadi momen yang susah nggak sih untuk Moskov gitu, ngeliat bagaimana inhibitor sudah menghilang, untuk di bawah split push juga susah, apalagi Lordnya juga di bagian atas. Nge-push di bagian bawah bakal lumayan lama, menurutku takes time banget dengan minion yang sudah enhance seperti ini. Otomatis bisa dilakukan oleh teman-teman dari Kagendra adalah ya mereka harus benar-benar bisa nge-steal lagi. Black Dragon Form juga udah mulai kelihatan lagi di mana Feeder Ice Strike menjadi follow up damage burst secara pasti. Karena Kagendra mereka punya damage tapi kok DPS semua. Dan itu bener-bener ditanggulangi dengan Fab yang bisa tabrak ke belakang. Berat sih, berat banget dan nggak banyak hal akhirnya buat Kagendra selain maksimal defense. Mereka punya Daniel. Yap, tapi Zeon lihat cukup berani. Terkunci dengan satu buah Reroll Manipulation. Tapi again, belum ada damage yang terlalu besar. Lagi-lagi Feeder Ice Strike mengusir mundur pemain-pemain dari Kagendra dan base turret dari tengah pun yang menjadi target berikutnya. Conceal play kayaknya mereka benar-benar masih pengen buat ngasih pressure tambahan ya. Buat mangkas habis beberapa base turret yang dimiliki oleh Kagendra. Dan Lordnya udah mulai bakal dibawa nih. Pertanyaannya kuat nggak nih Daniel dan teman-temannya buat nahan nih? Untuk nahan sih sebenarnya masih kuat kayaknya. Yap. Dengan Avatar of Guardian terlihat kembali Daniel harus mundur. Tapi Gizao menyerahkan jiwa raganya Petrify dari Fab. Mengunci ke arah belakang dan free hit dari Zeon. Firmaster kembali terlihat bagaimana kali ini Kagendra. Mereka diporak-porak dengan Legendaries coming from Zeon. Double kill oleh Fab. Menyisakan dua pemain saja dari Kagendra dan Navi Junior. Masih memiliki kesempatan untuk bisa membawa 1 poin untuk mereka. Wow, Exor, Daniel, bisa dan oh my god, shutdown! Yup, dan shutdown. Didapat oleh Daniel dan ternyata tidak secepat itu Kagendra. Mereka masih bisa defense. Double kill menjadi penutup untuk defensif yang keras dari Kagendra. Definisi Exor, Daniel lagi-lagi gini membuat akhirnya ada shutdown at least di secure. Pecah nih Zeon. Iya, cuman balik lagi dengan 7.000 gold yang masih dipegang oleh Navi Junior, menurutku ini masih benar-benar dipegang banget sih sama mereka. Walaupun masih dengan posisinya, oke ada beberapa yang kurang itemnya, contohnya kayak mid lane. Mereka dari Varsha, mereka masih butuh 2 item lagi. Romer pun demikian gitu loh. Tapi yang paling penting adalah Nathannya sekarang udah lepas sepatu. Itu yang paling penting. Damage outputnya udah gede banget dan Radiant Armor sejauh ini baru ada di tangan dari labu-labu itu sendirian. Untuk dari Nanjetnya, dia lebih prefer ngambil ke arah Eternal Shield
mengingat bahwa emang banyaknya damage yang masuk ke tangannya dia itu lebih ke Farsha duluan sebelum Nathan yang masuk duluan damage-nya. Dan untuk itemnya dari Exor sendiri dengan Rose Gold Meteor sudah diambil, dia tahu bahwa kalaupun memang pakai Wind of Nature ini bakalan sangat efisiennya melawan Hansfiana juga Feb sendirian, karena kita lebih banyaknya melihat 1v1-nya di saat melawan Zeon dibandingkan dengan Hansfiana, apalagi dia menjadi damage dealer pasti dari teman-teman Kagendra. Oh, tapi terlihat sepertinya Frenzy yang melakukan flanking dan terjebak sudah Frenzy. Immortalnya pecah dan Frenzy tidak selamat karena Hansfiana punya react yang begitu baik juga untuk bisa mendeteksi keberadaan dari Frenzy. Ya tidak terselamatkan ya. Niatnya cuma buat cek-cek ombak aja tadi ya. Cuman memang sulit, berat banget tadi di kondisi yang ada beberapa pemain juga. Dan ada fun fact ya dari Navi Junior GZ berhasil meraih top 3 player mid lane penguasaan map Expanding Reverse. Wow, dengan raihan 3.326,9 DPM dan 31 assist, banyak sih ini. Wah, ini 31 assist sih benar-benar banyak banget ya. Kelihatan bahwa emang kayak tugas dan niatnya adalah hanya untuk rotasi, tapi ini dia untuk Lord di menit 15. Ya ini susah banget sih, lagi-lagi dipegang tapi efek Town Kazeman bakal coba untuk dicicil lagi tapi masih ada AOG untuk kabur. Black Dragon Form terlihat tapi akan ada teamfight paksa karena Spear of Destruction dari Exor yang connect. Bakal dipaksa teamfight oleh Kagendra tapi tidak ada damage yang mumpuni, selain juga mereka harus memanage lane atas dan bottom lane yang sudah mulai terdorong. Untuk respon dari tim Navi Juniornya juga mundur ya, karena tadi kalau dipaksain teamfight juga PR-nya buat Kagendra karena masalahnya atas bawahnya masuk di sana. Dan kalau kita lihat dari perbedaan goldnya ini dari damage dealer signifikan banget sih dari Exor bahkan dan Zion jauh Ji. Iya, tapi top 5 damager di game kali ini cuma Daniel aja, karena emang Daniel doang yang bisa nge-reach dari tadi ke belakang-belakang kan. Ke Zeon, ke GZ juga gitu loh. Exor tuh bener-bener susah banget dari segi, pertama ini Farsha loh yang kita omongin. Dia pasti bakalan ngenahan banget teritorialnya dan tidak membiarkan Exor untuk masuk. Sekalinya pun masuk, ada Kazemen yang bakal bener-bener ketahuan habisan. Raging Sensornya ke-trigger juga. Trilane push bakal coba untuk dioptimalkan. Exor menjadi tarik dan Hansfiana. Jika dari Avatar of Guardian terlihat, tapi Gizaunya mencoba untuk langsung mengincar karena backlander, tapi Zeonnya free hit. Fokus menuju ke seorang Daniel dari Fabia juga, dan kali ini Base Exor dan Navi Junior mencuri 1 poin dan memperpanjang series ini. 2-1 menolak untuk memberikan poin penuh ke tim lawan yang akhirnya mendapati adanya secerca harapan nih di game yang ketiga.